Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bersedia mengikuti pembelajaran tambahan ini? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen polar dan non polar. Ibu izin share screen ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, nah ini pembelajaran kita akan membahas ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, kemudian kalian masuk ke kelas poin ya. Seperti yang minggu kemarin, Ibu akan share link kelas poinnya di chat Zoom-nya ya, sebentar. Nanti Sudah? Silakan kalian masuk ke kelas poin, masukkan nama, kelas, kode kelasnya 70718. Sudah pada masuk ya? Belum, Bu. Sudah? 7. Bisa masuk? Udah, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Kalau kalian sudah masuk, nah, Ibu mau bertanya dulu. Di sini ada 3 emot ya, kelihatan? Kelihatan. Gimana perasaan Anda hari ini? Kalian tinggal pilih ya, apakah kalian hari ini lagi semangat, lagi sedih atau galau, atau lagi happy nih ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Kalian klik opsinya, bukan emotnya ya, tapi opsinya. Oke, silakan. Bentar anak-anak, bentar ya. Ulangi ya, sok. Silakan diklik opsinya ya. Iya, Bu. Oke, sudah. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada yang sedang bersemangat. Ada Alia, Pikar, Saira, Setiawan, Sarah, Deli, dan Tiara. Ada yang lagi galau, sedih, Putri sama Ajeng. Kenapa Ajeng galau? Habis putus? ya, Bu, putus cinta. Putus cinta, jangan galau ya, cari lagi. Fokus belajar. Nah, ada yang
Lagi happy, Eka dan Lala lagi happy. Kenapa Kak lagi happy? Banyak uang? Biasa. Biasa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kalau misalkan kalian lagi bersemangat, Ibu cek semangatnya ya. Kalau Ibu bilang halo, Ya. kalian bilang hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo. Halo, SMK. Bisa. Oke, sip. Kalian sudah bersemangat. Kita lanjutkan. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar, kita membaca doa dulu ya. Mangga dipimpin oleh ketua kelasnya, Pikar. Mangga Pikar dipimpin. Iya, Bu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pikar. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu mau absen kalian dengan cara kalian itu harus mengupload selfie ya. Kalian selfie kemudian diupload. Siap? Ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya, jangan lama-lama. Ya. Oke, silakan. Silakan selfie dengan gaya kalian yang terbaik. Bakat Oke, nggak selfie Sarah. pasti nge-like HP. Baru ada Sarah dengan maskernya. Ya, itu si kembar tapi beda. Ajeng dan Meli, maskernya yang kembar ya. Ada Alia, ada Ai, ada Pikar, ada Tiara. Oke, Pikar tidak foto KTP lagi ya sekarang. Fotonya sudah kayak jempol. Kalau ini biasanya foto KTP. Oke, silakan yang lain. Iya tuh nge-like. Oke, silakan anak-anak. Oke, sudah ada Setiawan dengan cahaya ilahinya yang membuat wajah Setiawan semakin glowing. Yang lainnya, Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Silakan kalian upload foto selfie kalian. Ibu biasa emang nggak bisa. Oke, Eka HP-nya kurang tidak support ya. Ya tidak apa-apa. Kita lihat. Kalian bisa save juga ya. Kita lihat responnya. Woi, ini ya. Nah, ini foto selfie kalian. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, pembelajaran hari ini untuk KD 3.4-nya menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.4-nya mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atomnya. Oke, itu untuk KD-nya. Nah, sekarang masuk ke persepsi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan kovalen, betul? Betul. Betul. Ada yang masih ingat tidak? Bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen? Kalian adalah
terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Oke, betul. Itu siapa? Eka ya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron dari atom-atom yang berikatan. Good, bagus, Kak. Lanjut, apa saja sih contoh dari senyawa kovalen? Ada air, Air. Rumus kimianya apa, Sar? H2O, H2O. Terus ada apa lagi? asam sulfat, Asam sulfat. Terus? belerang dioksida, Oksigen, belerang dioksida, SO2 ya. Terus apa lagi? nitrogen, Nitrogen. Karbon dioksida, betul. Good ya, kalian masih ingat. Nah, kemudian masih ingat tidak apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Oke, betul ya, Sarah. Keelektronegatifan itu adalah ukuran suatu atom untuk menarik elektron dari atom yang lain. Nah, kalau kecenderungannya, bagaimana kecenderungan keelektronegatifan suatu unsur dalam satu golongan dan dalam satu periode? Dalam suatu golongan, dari ke atas ke bawah, harga keelektronegatifan cenderung berkurang. Keelektronegatifan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan semakin bertambah. Oke, good. Sarah, bagus ya. Masih ingat. Jadi keelektronegatifan itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin bertambah. Oke, good. Terima kasih, Sarah. Yang lainnya masih ingat materi yang minggu kemarin? Masih ya, oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, untuk motivasinya, kalian lihat di sini ada gambar baju yang terkena noda minyak. Kalian pernah tidak? Noda baju kalian kena minyak, pernah tidak? Pernah. Nah, ketika noda minyak pada baju kalian, apakah noda minyak tersebut bisa dibersihkan hanya dengan air saja? tidak, Tidak. Untuk membersihkannya biasanya kita menggunakan apa? sabun, Sabun. Nah, biasanya untuk noda minyak itu kalau dibersihkan dengan air saja itu kan tidak bisa. Biasanya menggunakan sabun. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih sabun itu bisa membersihkan noda minyak? Apa sifat yang dimiliki sabun sehingga bisa membersihkan noda minyak? Ada yang bisa jawab? sabun memiliki surfaktan, Sabun memiliki sifat surfaktan. Oke, itu tadi siapa yang jawab? Lalu? Lala, oke, Lala temennya Po. Baguslah, terus? Ada yang mau menambahkan yang lain? Karena strukturnya yang memiliki situs polar dan non-polar pada ujung-ujungnya. Oke, good ya, betul. Tadi tambahan dari yang Lala, karena sabun itu sifatnya surfaktan gitu ya. Surfaktan itu apa? Karena sabun itu bersifat surfaktan karena si ujung-ujungnya itu punya situs yang bersifat polar dan non-polar. Jadi makanya ketika minyak yang menempel itu kan dia sifatnya non-polar. Makanya harus akan larut juga pada yang non-polar. Nah, si sabun itu ketika dia membersihkan noda minyak, nah yang bertugas itu adalah si situs yang non-polarnya gitu ya. Makanya si noda minyaknya itu bisa hilang, bisa bersih ya gitu. Oke, sip. Nah, itu untuk motivasinya. Kita lanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah menyelidiki kepolaran dari beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya, nanti kalian akan melakukan percobaan mengenai kepolaran senyawa. Nah, percobaannya, karena kita pembelajarannya masih daring, nanti kalian akan melakukan percobaan virtual. Ya, percobaannya virtual, alatnya hanya menggunakan gadget saja, HP saja, dan internet. Ya. Nah, untuk penilaiannya, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Sikap ini dinilai ketika kalian berdiskusi. Ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Itu nanti akan ternilai ketika kalian mengerjakan soal evaluasi. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Itu akan ternilai ketika kalian presentasi. Ya. Tuh.
Nah, kita lanjutkan. Nah, ke orientasi masalah. Untuk orientasi masalahnya, Ibu di sini punya video. Eh, Kebetulan artisnya Ibu sendiri ya. Ini di dalam video ini, Ibu melakukan percobaan pembuatan VCO dengan teknik pancingan. Ya, kalian boleh lihat videonya. Ada suaranya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMK Bela Nusantara Andika. Perkenalkan, nama Ibu Anissa. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan praktikum virtual yang berkaitan dengan materi ikatan kovalent polar dan non-polar. Nah, untuk kegiatan praktikum hari ini kita akan membuat VCO, minyak VCO ya dengan teknik pancingan. Oke, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama untuk bahan itu kita menggunakan minyak ya. Di sini minyaknya minyak kelapa murni. Kemudian yang kedua ada kelapa parut. Di sini Ibu menggunakan 3 kilo kelapa parut. Nah, kemudian ada air. Di sini pakai airnya air biasa, tapi ini Ibu menggunakannya air yang matang itu sekitar 1 liter. Untuk alatnya, yang pertama ada ini namanya mini dispenser. Kalau misalkan kalian mau coba praktikum ini, bisa juga nanti kalian membuat pakai toples, dibolongin, nanti pakai keran seperti ini ya. Tapi ini kebetulan Ibu ada mini dispenser. Kemudian kita butuh gelas ya, gelas ukur atau alat yang ada ukurannya di sini. Untuk nanti menentukan air yang kita gunakan itu 1 liter, jadi nanti gampang sudah ada ukurannya. Kemudian di sini ada centong kayu ini untuk mengaduk. Kemudian ada saringan. Ini nanti untuk menyaring. Nah, saringannya di sini Ibu gunakan 2, ada saringan yang dari besi ya, yang dari logam. Kemudian ada saringan kain. Nah, ini sendok besar yang ini fungsinya untuk nanti memindahkan si VCO yang dihasilkan. Nah, untuk langkah pertama, yang pertama kita lakukan, belum kita melakukan praktikum, seperti halnya kita praktikum di lab ya, kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Ada jas lab, kemudian Ibu nanti akan memakai masker, kemudian sarung tangan. Anak, untuk langkah pertama, kita akan memeras si kelapanya, tapi tanpa menggunakan air. Ini tujuannya agar kita mendapatkan santan kanilnya, ya. Jadi ini kita peras dulu si kelapanya tanpa menggunakan air. Kemudian di kelapa ini kita masukkan air, tapi sedikit demi sedikit ya. Ini airnya sekitar 1 liter, ini tadi sudah diukur ya.
setelah diberikan air, kita saring kembali ya, memberikan airnya sedikit demi sedikit, kemudian disaring nanti sampai kita mendapatkan si santannya itu sudah encer. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan santannya, ini santannya kita ukur dulu. Nanti kita masukkan ke mini dispenser ini ya. Nah, kita masukkan saja sedikit demi sedikit. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan minyaknya. Nah, untuk komposisi minyaknya ini 1:2 atau 1:3. Nah, untuk minyaknya kita tambahkan sekitar 1 liter. Di sini kita ukur dulu minyaknya. Kemudian minyaknya kita campurkan ke dalam santan yang ada pada mini dispenser. Lalu kemudian kita aduk dengan centong kayu. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita diamkan sampai 1 jam. Nanti setelah 1 jam kita keluarkan airnya. Nah, oke anak-anak, ini tadi kita diamkan selama 1 jam. Sekarang sudah ada 3 lapisan ya, ada air, terus kemudian ada santan yang kentalnya, kemudian ada minyak. Nah, sekarang kita buang dulu airnya ya.
ini airnya sudah kita buang, sudah sekarang tinggal kita diamkan lagi si campuran minyak dan santan yang kentalnya ini selama 8 jam. Jadi nanti setelah 8 jam baru nanti kita panen VCO-nya. Anak-anak, ini sudah kita diamkan selama 12 jam. Waktunya kita panen VCO-nya. Nah, di sini sudah terdapat 2 lapisan. Lapisan yang atas itu blondonya dan lapisan yang bawah itu minyak VCO yang sudah tercampur dengan minyak pancingannya. Kemudian kita pisahkan blondo dengan minyaknya dengan cara mengambil sedikit demi sedikit, memisahkan sedikit demi sedikit si blondonya. Sampai si langkah selanjutnya kita saring si VCO yang kita dapatkan. Ini kita saring pakai kain sampai si VCO-nya itu jernih. Udah volumenya karena awal. Nah, ini hasil VCO yang dihasilkan. Sekarang kita ukur berapa volumenya karena awalnya itu kita menggunakan 1 liter pancingan minyak. Jadi dari ini kita hasilkan sekitar dalam botol. Nah, minyak VCO yang dihasilkan yang sudah bercampur dengan minyak pancingannya. Nah, ternyata dihasilkan sekitar 1250. Jadi dihasilkan sekitar 250 ml VCO. Baik anak-anak, sekian praktikum virtual hari ini. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Kita bertemu lagi di praktikum virtual selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itu videonya sudah ditonton? Sudah. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, sekarang dari tadi kalian lihat video percobaan yang Ibu lakukan, proses pembuatan VCO dengan teknik pancingan ya. Pancingannya itu tadi dengan minyak kelapa. Coba kalian identifikasi masalahnya dengan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang ikatan kovalen polar dan non-polar ya. Nah, kalian bisa langsung menuliskannya di kelas poin ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Silakan kalian tuliskan di kelas poin. Oke, silakan mulai. Oke, sudah ada Ai. Apakah percobaan yang dilakukan ada kaitannya dengan sifat kepolaran senyawa? Oke, good. Terima kasih Ai. Oke, sudah ada Alia. Kenapa minyak VCO bisa tertarik oleh minyak pancingannya? Kenapa air dari santan bisa terpisah? Bu
Bu, mana yang lebih bagus, hasil VCO dengan pancingan atau hasil VCO dengan pemanasan? Kenapa pancingannya harus pakai minyak? Bisa nggak pakai yang lain? Bu, apakah jenis minyak yang digunakan harus minta kelapa asli, minta atau minyak nih? Oke, baru 6 orang. 7, karena Eka dan Lala. Oke, Bu, apakah jenis minyak yang digunakan harus minyak kelapa asli? Waktunya 30 detik lagi ya. Silakan yang belum menuliskan identifikasi massal. Oke, Saira. Tiara, Bu, senyawa yang bersifat polar dan non-polar berdasarkan percobaan, manakah yang bersifat polar dan bersifat non-polar? Oke, 10 detik lagi. 8, 7, 6. Sudah ada 8 orang dari 15 orang. Yang lainnya HP-nya kurang support ya. Oke, sip. Sudah, tidak apa-apa. Kita lihat. Oke, Mas. Untuk selanjutnya, nah, Ibu sudah membagi kelompoknya. Di sini ada 16 orang. Nah, untuk kelompok 1 diketuai oleh Eka, kelompok 2 Sarah, kelompok 3 Ai, dan kelompok 4 Lala ya. Kemudian anggotanya, juru tulisnya kelompok 1 ada Deliani, juru bicaranya nanti ada Syaira, pencari informasinya ada Dede, Tiara. Kelompok 2 ada Ajeng, Nabila, dan Alia. Kelompok 3 ada Siti Mawar, Setiawan, Meli, dan kelompok 4 ada Sipa, Pikar, dan Putri. Nah, kemudian sekarang silakan kalian masuk ke grup WA kelompok masing-masing. Nah, kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti Ibu berikan di WA grup kelompok, karena kebetulan alhamdulillah tadi setengah jam sebelum mulai ini ketua kelompoknya sudah memasukkan Ibu ke grupnya ya. Nah, selain kalian nanti mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan video yang tadi kalian tonton, nah kalian juga silakan lakukan praktikum secara virtual ya, virtual lab Kemdikbud. Ini linknya nanti Ibu share di WA group, kemudian kalian diskusi bersama teman kelompok kalian. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sudah masuk? Halo? Oke, itu sip. Halo Ibu. Ya, teman-temannya udah masuk lagi, Nak? Udah. Udah, iya. Tiba-tiba ini tadi room yang tadi Ibu terlempar, sepertinya jaringannya kurang bagus, tapi untungnya ketika kalian berdiskusi ya. Sudah semuanya? Oke, ini masih ada yang connecting, ini si Pak Setiawan. Masih ada? Oke, sip. Itu siapa yang noise? Ya, dimatikan saja. Oke, anak-anak, kalau sudah masuk semuanya, sekarang kita bagian presentasi kelompok ya. Diskusi kelompoknya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, sebelum ke presentasi kelompok, Ibu mau cek semangat kalian nih. Oke? Hai. Hai, halo. Aduh, itu siapa yang main? Aduh. Oke. Yang noise itu kelihatannya di dekat kalian itu ini ya, banyak orang atau seperti apa ya, atau si headsetnya, kalau yang pakai headset bisa dibetulkan dulu ya supaya suaranya tidak noise. Oke, SMK
Bisa. Bisa. Oke, sip. Kita mulai presentasi kelompoknya. Ibu share ininya ya, LKPD-nya. Sebentar. Sudah kelihatan, Nah? Sudah. Oke. Ini ya. Jadi berdasarkan tadi video yang kalian tonton, percobaan Ibu pembuatan VCO dengan teknik pancingan, kita ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di LKPD-nya. Nah, di kegiatan 1 sebelum nanti ke praktikum virtual ya. Soal yang pertama dan yang kedua coba dibahas atau dikerjakan, dipresentasikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 itu tadi siapa? Eka ya, Kak ya? Iya, Bu. Oke, sudah siap, Kak? Yang nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai? Sudah. Sudah. Mau share screen atau mau dibacakan saja? Di screen boleh, Bu. Di share screen, Eka mau share screen sendiri atau Ibu yang share screen? Ibu aja. Ibu aja. Eka sudah kirim di grup kelompoknya? Iya, sudah. Kelompok 1 ya, Kak ya? Yang ini, Kak? Oh, sebentar. Ibu stop share dulu, kemudian ini, Kak? Iya. Oke, boleh. Silakan, Kak. Dari soal nomor 1, pertanyaannya adalah, adakah hubungan percobaan tersebut dengan konsep kepolaran? Jawabannya adalah ada. Hal ini berkaitan dengan kaidah kelarutan atau prinsip like dissolve like. Setiap yang bersifat polar hanya akan larut dalam pelarut polar. Begitu sebaliknya, setiap yang nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Dari video tadi, minyak pancingan bersifat nonpolar, makanya dapat larut dengan minyak VCO yang dihasilkan karena sama-sama bersifat nonpolar. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok yang lainnya bagaimana? Apakah jawabannya sama atau ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama gimana ini teh? Perasaan dari minggu kemarin sama, Bu, katanya biar gak ditanya. Ya, jadi intinya betul ya. Jadi ini berkaitan dengan kaidah kelarutan atau prinsip like dissolve like. Jadi setiap yang bersifat polar hanya akan larut dalam pelarut polar. Demikian juga yang non polar itu hanya akan larut pada pelarut non polar. Nah, di sini si pancingannya itu kan menggunakan minyak kelapa ya. Minyak kelapa murni, makanya dia bisa. Jadi sebetulnya ini konsepnya itu menggeser kesetimbangannya sehingga nanti si PCO-nya itu akan tertarik oleh si minyak pancingannya. Oke, good. Eka, lanjut nomor 2. Ini ya, Nomor Kak ya? 2. Yang ini? Ya. Oke, silakan. Berdua, pertanyaannya berdasarkan percobaan, manakah senyawa yang bersifat polar dan senyawa yang bersifat non-polar? Buktikan dengan perhitungan momen dipolnya. Oke. Jawabannya, senyawa yang bersifat polar adalah air. Rumus kimia air adalah H2O. Elektronegatifan O sama dengan 3,5. Dan H adalah 2,1. Momen dipol atau selisih nilai keelektronegatifannya, keelektronegatifan O yaitu 3,5 dikurangi keelektronegatifan H yaitu 2,1 dan hasilnya adalah 1,4 di mana 1,4 itu termasuk ikatan kovalen polar. Senyawa yang bersifat non-polar adalah sebentar, Kak. Yang ini miring gini, Kak. Ini ya? Iya. Yang mana? Yang ini?
Enggak, yang barusan. Yang ini? Ya. Dapat dilihat dari strukturnya, minyak mempunyai rantai karbon dan hidrogen yang relatif sangat panjang yang bersifat nonpolar. Atau ikatan CH pada rantai mempunyai selisih harga keelektronegatifan yang relatif kecil. Sehingga sifat nonpolar rantai C dan H yang panjang ini secara keseluruhan mendominasi sifat dari senyawa minyak. Keelektronegatifan C adalah 2,5, keelektronegatifan H adalah 2,1. Selisih keelektronegatifan atau momen dipolnya adalah 0,4 atau nonpolar. Oke, good. Kelompoknya Eka. Kelompok yang lain bagaimana? Sama Bu, intinya yang bersifat polar itu air, yang bersifat non-polar itu minyak. Oke, Sarah noise sekali ya. Jadi yang bersifat polar itu adalah air katanya, dan yang bersifat non polar itu adalah minyak. Tadi kelompok Eka sudah sangat lengkap sekali, perhitungan momen dipolnya sudah ada ya, dan sudah betul. Oke, good. Kelompok Eka, kita kasih applause dulu buat kelompok Eka. Tepuk tangan buat kelompok Eka. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dan 4 ya. Sebentar. Yang nomor 3 itu pertanyaannya, dilihat dari strukturnya, mengapa minyak yang mempunyai gugus OH dan air yang juga mempunyai gugus OH memiliki kepolaran yang berbeda. Kemudian yang nomor 4, apa peran emulgator pada zat yang bersifat polar dan non-polar? Oke, silakan yang nomor 3 dan 4 dijawab oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu kelompoknya Sarah ya, Sar? Iya, Bu. Sarah, JJ, sama siapa lagi tadi tuh? Alia sama Nabila. Oh iya, Sarah, JJ, Alia, dan sama Nabila. Oke, siapa yang mau... Sar, udah dikirim ke grupnya jawabannya? Sudah. Atau mau di... Oh, sudah. Oke, baik. Kalau sudah, sebentar Ibu cek dulu. Sarah itu kelompok 2. Boleh. Sepertinya jaringan di tempat Ibu kurang bagus. Coba kalau misalkan dibacakan saja, bisa tidak, Sar? Bisa, Bu. Boleh. Ibu share screen ininya ya. Oh, sudah bisa, Sar? Sudah bisa terdownload. Oke, sebentar. Ibu share screen lagi. Ini, Sar? Sarah? Coba. Iya. Yang lainnya kelihatan nggak? Yang lain? Halo? Kelihatan? Aduh, maaf ya. Sepertinya jaringan di tempat Ibu yang kurang stabil ini. Ibu ulangi lagi share screen-nya ya. Ya. Ya, maaf ya. Sudah ada? Sudah. Sudah, Bu. Tip, Mangga, Sar. Nomor 3 itu pertanyaannya, apa peran emulgator pada zat yang bersifat polar dan non-polar? Contohnya pada air santan yang merupakan emulasi dari air dan minyak. Jawabannya itu, fungsi emulgator adalah untuk melarutkan zat yang bersifat polar dan non-polar. Contohnya pada air santan yang merupakan emulasi minyak dalam air. Oke, jadi kata Sarah, fungsinya itu untuk melarutkan zat yang bersifat polar dan non-polar. Katanya gitu ya. Kelompok yang lain apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama atau disama-samain ini teh? Disama-samain. Disama-samain, Bu, katanya.
Oke, tidak apa-apa. Jadi sebetulnya gini ya, emulgator itu kan adalah bahan aktif permukaan. Jadi dia tuh dapat menurunkan tegangan antar muka, antara minyak dan air gitu ya. Nah, contohnya ketika air santan itu betul ya, tadi kata kelompok Sarah, air santan itu merupakan emulsi ya. Santan itu merupakan emulsi dari air dan minyak gitu ya. Nah, di sana ada emulgator atau pengemulsi. Pengemulsinya itu protein ya, cukup stabil. Tapi ketika si santannya itu dilakukan mengadukan, kemudian nanti si proteinnya terdenaturasi, makanya nanti ketika kita diamkan itu lama-kelamaan terpisah ya antara air sama si krim santannya gitu ya. Betul. Jadi contohnya itu tadi santan itu merupakan emulsi dari air dan minyak gitu ya. Fungsi emulgatornya itu untuk menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air, karena minyak dan air itu kan yang satu tadi kata kelompok Eka, satu sifatnya polar, yang satu sifatnya non polar, yang satu massa jenisnya lebih rendah daripada air, itu kan lebih besar massa jenisnya daripada minyak gitu ya. Nah itu oke, terima kasih kelompoknya Sarah. Lanjut nomor 4, Sar. Ya, Bu. Nomor 4, pertanyaannya, mengapa minyak yang mempunyai gugus OH dan air yang juga mempunyai gugus OH memiliki kap polar yang berbeda? Jawabannya, karena minyak mempunyai rantai karbon dan hidrogen yang relatif sangat panjang, yang bersifat nonpolar, atau ikatan CH pada rantai mempunyai selisih harga keelektronegatifan yang relatif kecil. Sehingga sifat nonpolar rantai CH yang panjang ini secara keseluruhan mendominasi sifat dari senyawa minyak. Sedangkan pada air yang memiliki rumus H2O, ikatan O dan H pada air yang memiliki selisih keelektronegatifan yang relatif besar sehingga bersifat polar. Oke, betul ya jawabannya. Untuk kelompok lain bagaimana? Sama lagi. Lagi, Bu. Lagi, Bu, ya. Oke, jadi kalau dilihat dari strukturnya betul ya. Jadi di minyak itu, minyak VCO itu mengandung asamnya itu asam laurat, C-nya 12 gitu ya. Nah, si ikatan rantai CH-nya itu relatif panjang. CH itu tadi kalau yang kelompok Eka menjelaskan itu kan momen dipolnya itu sekitar 0,4 ya, makanya bersifat nonpolar. Dan akibat dari ikatan CH-nya yang panjang, makanya mendominasi sifat dari senyawa minyaknya gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan air. Air itu ikatan antara O dan H-nya itu momen dipolnya itu cukup besar 1,4, makanya dia sifatnya polar gitu ya. Itu sampai sini. Yang lainnya bagaimana? Sudah mengerti? Sudah sama? Sama. Sip, kalau begitu kita lanjutkan ke praktikum ya yang tadi kalian lakukan. Praktikum virtual. Ibu share screen. LKPD. Oke, yang ini sudah kelihatan? Sudah. Oke. Yang ini ya, tadi sudah bisa ya, tadi ada beberapa yang kesulitan, Bu ini gimana praktikumnya gitu ya, padahal langkah-langkahnya itu sudah ada di LKPD, tapi alhamdulillah kalian sudah bisa. Nah, itu uji kelarutan dengan air ya. Yang bagian data pengamatannya boleh diisi oleh kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompoknya AI ya? Ya. Ya, Ai mau disebutkan saja atau mau sudah kirim jawabannya? Sudah. Sudah. Oke, Ibu lihat. Yang Ai. Ai itu kelompok 3. Hai. Yang ini Ibu download dulu ya supaya gambarnya enggak ini bisa diputer. Oke, sip.
Ini, Ai? Ya, Ya, sok. Tadi itu senyawanya itu ada air, betul, ada karbon tetraklorida, ada feniletena, ada benzena, ada urea ya, CONH22 kali, ada glukosa, ada kloropong, etanol, aseton, dan asam asetat. Nah, untuk kelompok yang lain, coba perhatikan ya, barangkali nanti hasil data pengamatannya itu ada yang tidak sama dengan kelompok kalian. Ya, oke, silakan Ai. uji kelarutan dengan air. Air dilarutkan dengan air terlarut karena air sifatnya polar. Air dilarutkan dengan karbon tetraklorida tidak terlarut karena sifatnya nonpolar. Air dilarutkan dengan feniletena tidak terlarut karena sifatnya nonpolar. Air dilarutkan dengan benzena tidak terlarut karena benzena sifatnya nonpolar. Urea dilarutkan dengan air terlarut karena urea sifatnya polar. Glukosa dilarutkan dengan air terlarut karena sifatnya dilarutkan dengan air terlarut tidak terlarut karena sifatnya nonpolar. Etanol dilarutkan dengan air. Aseton dilarutkan dengan air terlarut karena aseton sifatnya polar. Asam asetat dilarutkan dengan air terlarut karena asam asetat sifatnya polar. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Ibu tanya dari kelompok 1 dulu ya, kelompoknya Eka. Apakah data pengamatannya itu sudah sama dengan kelompoknya Ai? Iya, sama, Bu. Betul, sudah sama. Iya, sama. Sarah, kelompoknya Sarah bagaimana, Sar? Sama, Bu. Sama, betul nih, sudah sama. Oke. Iya, Bu. Kelompoknya Lala, kelompok 4. La, sudah sama belum? Data pengamatannya. Sama, Bu. Sama, oke ya, betul ya. Ini yang sudah kalian lakukan. Tadi ketika kalian melakukan praktikum virtual lab ada kesulitan tidak? Ada, Bu. Apa? Ada, Bu. Apa kesulitannya? Tadi ada yang nggak bisa difungsikan sebagian. Oh gitu. Yang nggak bisa difungsikan biasanya itu si pipetnya ya yang susah itu. Ada beberapa anak, berapa kalian berarti yang susah difungsikan. Tadi itu siapa yang ngomong itu? Lala. Oh Lala, oh Lala, oh yang Lala itu susah dari HP kan ya? Ada yang susah difungsikan. Oke, tidak apa-apa. Tapi kelompok Lala sudah mengisi data pengamatan yang ini lah? Sudah. Sudah. Oke, teman-teman Lala yang lain itu bisa ya? Oke, sip. Kalau seperti itu, terima kasih Ai, kelompok Ai. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Ai. Mana tepuk tangannya? Kalian nggak kelihatan loh tangannya. Oh, megang HP ya? Megang HP ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, sip. Kita lanjut ya dengan ada pertanyaan. Pertanyaannya dijawab oleh kelompoknya Lala ya, kelompok terakhir La. Ya, Bu. La sudah mengirimkan jawabannya belum? Dibacakan saja, Bu. Dibacakan saja, oke boleh. Silakan Ya, La. Bu. Iya, Lala. Ya, Bu. Oke, silakan Nak. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Nah, yang nomor 1, larutan apa saja yang tidak larut dengan air? Yang pertama, ada
Lah, Lala, jaringannya kurang bagus, Nak. Ya, Ibu. Sekarang udah bagus lagi. Maaf. Ya, sip, silakan. Jadi, sebentar, Bu. Jadi yang pertama ada larutan karbon tetraklorida tidak larut dengan air karena bersifat nonpolar. Yang kedua ada feniletena yang tidak larut dengan air karena bersifat nonpolar. Oke, sebutkan saja ada karbon tetraklorida, ada feniletena, kemudian Ada benzena, benzena, ada foam. kloropom. Itu yang tidak larut dengan air. Ada lagi, Ya. La? Tidak ada. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang kedua, larutan yang larut dengan air diantaranya ada karbon tetraklorida, ada urea, Oke. glukosa, nol, aseton, dan asam asetat. Ada asam asetat, ada urea, ada glukosa, betul lah? Soalnya suara kamu putus-putus nih, Ibu. Oke, sip. Kelompok yang lain bagaimana? Jawabannya sama tidak? Tadi yang larut, yang tidak larut dalam air itu tadi ada apa saja? Benzena katanya ya. Terus apa lagi? Klorida, Karbon tetraklorida. Terus feniletena, feniletena, satu lagi kloropom. Yang lainnya itu untuk senyawa yang lainnya itu larut dalam air ya. Lanjutlah, ada pertanyaan lagi kan ya, nomor 3. Ya, Bu. Mengapa air dapat larut dengan larutan polar dan tidak dapat larut dengan larutan polar? Jawabannya dikarenakan ini air adalah senyawa kovalen polar yang akan mudah melarutkan senyawa polar yang lain. Dengan cara menarik sisi-sisi polar dari suatu zat larut. Air tidak dapat melarut non-polar karena molekul air tidak dapat menarik sisi-sisi molekul untuk memutuskan ikatan yang menyusun zat non-polar tersebut. Oke, suaranya Lalap putus-putus tapi masih bisa terdengar. Yang lainnya, untuk kelompok yang lainnya bagaimana jawabannya? Ya, Bu. Kelompok sudah sama? Oke, kalau misalkan sudah sama, halo? Hai, itu siapa yang noise? Noise sekali. Ada suara motor. Oke, nah kalau misalkan sudah sama, sebelum ke kesimpulan, Ibu mau memberikan dulu penguatan dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Oke, sip. Ya, jadi sebelum itu tadi sudah bagus ya diskusi kelompoknya, hasil jawaban LKPD-nya juga sudah sesuai. Cuman yang kelompok yang lain itu ada yang bagaimana jawabannya? Sama, Bu, sama gitu ya. Nggak tahu sama, nggak tahu disama-samakan gitu ya. Nggak tahu kalian malu gitu ya, masih malu-malu. Oke, nah Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Jadi yang kita pelajarin hari ini itu tentang kepolaran ya, seperti yang tadi kalian sudah nonton video, kalian sudah melakukan praktikum virtual gitu ya. Apa itu kepolaran? Kepolaran ini adalah
potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatipan, ya. Nah, jika antara atom-atom unsur penyusun senyawanya memiliki perbedaan keelektronegatipan yang kecil atau bahkan nol, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen nonpolar. Tapi sebaliknya, jika perbedaan keelektronegatipannya relatif besar, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen polar, gitu ya. Nah, ini ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kalau yang nonpolar itu yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan, gitu ya. Nah, jika dilihat dari keelektronegatifan atau elektronegativitasnya, ya, itu siapa yang ketawa-ketawa? Nah, halo, Lala ya? Kenapa, La? Ada yang lucu? Bukan, Bu, bukan Lala. Bukan Lala, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, tingkat polaritas dari ikatan itu bisa dilihat atau tergantung pada perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang terikat, gitu ya. Nah, di sini ada tabel. Kalau misalkan perbedaannya, selisih keelektronegatifannya atau memang dipolnya itu 0 sampai 0,4, itu ikatannya pure kovalen atau kovalen nonpolar, ya. Tapi kalau misalkan selisihnya itu 0,4 sampai 2, itu ikatannya ikatan kovalen polar. Nah, kalau misalkan lebih nih selisih keelektronegatifannya atau momen dipolnya lebih dari 2, itu sudah termasuk ikatan ion. Nah, perhatikan di sini ada 3 contoh ya. Ini yang nonpolar, ini yang polar, ini yang ionik. Jadi kalau ikatan kovalen polar karena dia dipengaruhi oleh harga keelektronegatifan atau selisih keelektronegatifan antara dua atom yang terikat, makanya nanti akan menghasilkan dipol, ya, ada dipol negatif, ada dipol positif, gitu ya. Nah, data keelektronegatifannya ini skala Pauling, ya. Sebetulnya ini sudah Ibu jelaskan di PPL yang siklus 2 ya, jadi kalian bisa lihat di sini itu sudah ketentuan ada contohnya di sini kayak itu 3,5, H itu 2,1 gitu ya, N itu 3,0 gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian contoh yang tadi antara air dan minyak, tadi yang sudah kelompok Eka jelaskan sudah betul. Contoh senyawa kovalen polar itu contohnya air. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa menghitung momen dipolnya itu berapa gitu ya. Selisih elektronegatifannya berapa gitu. Dilihat dari tadi datanya ternyata si O itu elektronegativitasnya 3,5, si H itu 2,1 gitu ya. Berarti momen dipolnya 3,5 dikurangi 2,1, 1,4. Nah, berdasarkan tadi data yang ini, nah, kalau misalkan yang punya selisih momen dipolnya atau selisih elektronegatifannya 0 sampai 0,4 itu dikategorikan sebagai ikatan kovalen non polar, ya. Kalau 0,4 sampai 2 itu polar. Nah, di sini si oksigen itu selisihnya 1,4, makanya termasuk senyawa kovalen polar gitu ya. Nah, kalau yang non polar contohnya tadi ada minyak. Nah, kandungan asam lemak dalam minyak BCO ini, virgin coconut oil ya, coconut oil, ini adalah asam laurat. Rumus strukturnya asam laurat itu C-nya 12 ya. Nah, ini ya, ini rumus strukturnya CH3, CH2, CH2, CH2 gitu ya. Nah, dilihat dari ada gugus OH-nya betul ya, asam laurat itu ada gugus OH-nya. Tapi kenapa sih tadi kan pertanyaannya air itu ada OH-nya, minyak juga di asam laurat ada OH-nya. Tapi kenapa mempunyai sifat kepolaran yang berbeda gitu ya? Betul tadi karena dilihat dari strukturnya, minyak itu mempunyai rantai karbon hidrogen yang relatif sangat panjang yang bersifat nonpolar. Nah, sehingga sifat nonpolar rantai si CH-nya itu secara keseluruhan mendominasi sifat dari senyawa minyaknya, makanya sifatnya nonpolar. Kalau misalkan kita lihat di sini, berapa sih memangnya? Si C itu kan 2,5. Nah, si H itu 2,1. Berarti selisihnya berapa? Momen dipolnya berapa?
2,5 dikurangi 2,1 berapa? Boleh dibuka mic-nya. Selisihnya 2. Dengerin Sar, C-nya 2,5, H-nya 2,1, berarti selisihnya berapa? 2,5. Selisihnya 0,4. Nah, selisihnya 0,4. Kalau 0,4 masuknya ikatan kovalen polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar. Good, pinter. Ya, yang lainnya bagaimana? Masih pada ada nggak ini teh? Ada, Bu. Ada. Mau dicek lagi semangatnya? Ada, Bu. Kenapa pada diem? Halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Hai, halo, gitu ya. Oke, sip, masih pada masih pada fokus. Nah, sedikit Ibu lanjutkan dulu. Sifat fisik senyawa kovalen polar dan non-polar. Yang pertama, untuk senyawa kovalen polar itu biasanya larut dalam air atau pelarut polar lainnya. Kalau yang non-polar itu tidak larut dalam air, karena tadi ya prinsip yang like dissolve like itu. Yang kedua, titik didih ikatan kovalen polar itu biasanya lebih tinggi daripada ikatan kovalen non-polar. Ya. Yang ketiga, beberapa senyawa kovalen polar itu dalam wujud cair sedikit menghantarkan listrik. Kenapa bisa menghantarkan listrik gitu ya? Karena tadi ada terbentuk dipol ya. Ada dipol positif, ada dipol negatif. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tanda panah, si H2O. Si O-nya itu dia dipolnya negatif, si H-nya dipolnya positif. Kenapa? Karena harga keelektronegatifan O-nya itu lebih besar daripada si H. Makanya nanti si H ini cenderung tertarik ke O gitu ya. Makanya si O-nya itu dipolnya negatif, si H dipolnya positif gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi ya, mengapa air dapat melarutkan larutan polar? Nah, karena air ini adalah senyawa kovalen polar juga yang akan mudah melarutkan senyawa polar yang lainnya. Nah, dengan cara si air ini melarutkan suatu zat yaitu dengan menarik sisi-sisi ionik atau sisi-sisi polar dari suatu zat terlarut. Nah, kaidah ini dikenal dengan kaidah like dissolve like ya. Setiap yang bersifat polar hanya dapat larut dalam pelarut polar, demikian juga yang bersifat non-polar hanya akan larut dalam pelarut non-polar ya. Itu yang sudah tadi disinggung juga oleh kelompoknya Eka. Nah, ini tuh struktur dari sabun ya. Tadi katanya ada yang bilang, Bu, si sabun itu kan dia bersifat surfaktan. Betul, tadi kata Sarah ada sisi yang polarnya, ada ujung yang polarnya, ada yang ujung non-polarnya gitu ya. Betul, makanya ketika kita ada noda minyak misalkan di baju kita tidak bisa dibersihkan hanya dengan air saja, tapi bisa dibersihkan dengan sabun ya, karena sabun itu dia betul ya sifatnya surfaktan, strukturnya memiliki situs polar dan non polar pada ujung-ujungnya, makanya si nodanya itu bisa dibersihkan. Misalkan noda minyak itu sifatnya non-polar, nanti si situs yang non-polarnya yang bekerja untuk menghilangkan si noda minyaknya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Oke, tadi sempat ada yang nanya, Bu, kenapa sih pas tadi praktikum Ibu ya, Bu, kenapa harus menggunakan minyaknya minyak kelapa? Betul, tadi siapa yang nanya itu? Lala. Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih menggunakannya minyak kelapa gitu ya? Nggak minyak, kalau minyak yang biasa kita pakai masak itu, minyaknya minyak apa? Bolehlah sebutin merek. Oli, cina ya. Nah, coba ada yang bisa jawab tidak? Bisa tidak ya menggunakan minyak Bimo Tet gitu ya atau Santet gitu ya. Bisa tidak? Ada yang bisa menjawab? Mencoba menjawab? Ada tidak? Ini siapa yang buka mic-nya? Iya. Eka mau menjawab? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ayo siapa yang kalau yang
bisa menjawab atau yang mau mencoba menjawab, Ibu kasih poin. Poin plus, plus, plus. Plus lagi tilu tuh. Plus, plus, plus. Ada yang mau mencoba menjawab? Tidak, katanya. Oke, kalau tidak ada. Sekarang gini. Kalau minyak kelapa itu, kalau minyak kelapa dengan minyak yang biasa kita gunakan untuk memasak, contohnya tadi bimo, tet gitu ya, itu sebetulnya ada perbedaan ya. Jadi kalau minyak yang biasa kita gunakan untuk memasak itu bukan dari kelapa. Kelapa yang biasanya ini ya, kelapa biasa, tapi dari apa? Kelapa sawit. Nah, betul ya. Dari kelapa sawit. Ya, kalau VCO itu kan tadi bahannya kita dari kelapa biasa ya. Kelapa, makanya pancingannya pun harus minyak kelapa lagi. Kalau kita pakai menggunakan contohnya tadi bimoli, sanko gitu ya. Itu bukan dari kelapa tapi dari kelapa sawit. Gitu. Perbedaannya ada di kandungan asam lemaknya. Kalau misalkan yang VCO itu tadi yang minyak kelapa itu mengandung asam lemaknya itu asam laurat ya yang C-nya 12. Kalau misalkan yang minyak bimoli atau sanko yang sering kita gunakan itu mengandung C-nya 17, asamnya asam palmiat kalau tidak salah gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat Bu, sebetulnya yang lebih bagus itu yang mana? Kalau kalian pergi ke supermarket itu minyak kelapa itu biasanya harganya lebih mahal, gitu ya. Karena apa? Karena minyak kelapa itu kadar asam lemaknya itu rantainya lebih pendek, C12, dan itu mudah dicerna oleh tubuh, jadi energi. Jadi kalau misalkan kalian yang suka makan gorengan, tapi nggak mau gendut misalnya, pakai minyaknya minyak kelapa. Kan apalagi kalau di kita di Cianjur itu banyak banget kelapa ya. Suka ada nggak yang orang tuanya bikin minyak keletik yang dari santan dipanasin gitu? Udah jarang, Bu. Udah jarang. Biasanya orang kidul yang suka bikin kayak gitu ya. Ada galendonya, ginian ya. Nah itu minyak kelapa. Nah itu ya, sebetulnya itu lebih, kalau misalkan kalian yang apa, suka, kalau kita makan hobinya makan gorengan ya, tapi nggak mau gendut gitu ya. Nah itu kalau misalkan pakai menggunakan minyaknya minyak kelapa, nah itu dia karena lebih mudah dicerna oleh tubuh, makanya tidak biasanya ya tidak menyebabkan kegemukan gitu ya kalau pakai minyaknya minyak kelapa, apalagi minyaknya minyak VCO gitu ya. Nah itu ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ini masih berlaku ya poinnya. Kalau tadi poinnya plus 3. Sekarang poinnya plus 4 deh. Ya, coba siapa yang menyimpulkan? Halo? Lala mau menyimpulkan? Sarah? Boleh, siapa saja? Sarah, Bu. Sarah mau mencoba menyimpulkan? Oke, mangga, Neng. Dari hasil percobaan yang dilakukan, apa yang dapat disimpulkan? Jawabannya, kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifannya. Sip. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektronnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan yang relatif besar, 0,4 sampai 2,0. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar memiliki momen dipol dengan 0 sampai 0,4. Oke, sip. Terima kasih Sarah sudah
mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang lainnya ada yang mau menyimpulkan lagi tidak? Tidak, Cina ya. Giliran ditanya jawaban LKPD-nya sama, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah, terima kasih Sarah sudah mencoba menyimpulkan, berarti Sarah dapat poin plus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan sudah ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kalian harus mengisi soal evaluasi? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan minggu depan, karena materi tentang ikatan kimia itu sudah beres semuanya, berarti nanti ada ulangan harian ya. Nah, untuk sekarang, untuk mengukur kalian itu sebetulnya sudah paham belum apa yang sudah kita belajar hari ini, pembelajaran hari ini. Makanya Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, biasa ya mengerjakannya di Google Form yang sudah biasa kita lakukan. Untuk soal evaluasi ini Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakannya. Karena hanya terdiri dari 5 soal, sepertinya 10 menit juga beres. Nah, setelah ini Ibu akan kirimkan, nanti Ibu kirim linknya ke grup WA ya. Kalian kerjakan soal evaluasinya 10 menit. Nah, kalau misalkan Ibu nanti tunggu 10 menit. Untuk itu, untuk pembelajaran hari ini, karena kalian tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan sekian. Ibu mau ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, jaga kesehatan kalian ya. Kalau misalkan keluar rumah, tolong protokol kesehatannya dipakai, pakai masker ya. Itu Pikar nggak pakai masker karena pembelajarannya via Zoom ya, makanya nggak pakai masker. Kalau luring itu wajib pakai masker, sama Ibu juga nggak pakai masker karena Ibu di sini sendirian gitu ya. Pakai masker, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer gitu ya. Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tutup saja, dipimpin doanya oleh Pikar ya. Oke, siapa itu yang noise? Boleh di-mute dulu, Nak. Oke, Pikar silakan. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pikar. Anak-anak terima kasih ya. Sebelum kalian keluar dari room ini, coba berikan senyum terbaik kalian. Tapi tetap di-mute aja. Iya, Bu, sama-sama. Lo keluar, Bro.